Sholat sunnah mufarrid. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, mari bercermin pada diri sendiri. Apakah kita sudah mengerjakan sholat wajib dengan sempurna? Bagaimana jika ternyata sholat kita belum diterima oleh Allah? Maka dari itu Rasulullah mengajarkan kepada kita semua untuk menyempurnakan sholat dengan melakukan sholat sunnah seperti yang telah Rasulullah ajarkan. Jadi, sholat sunnah mufarid adalah sholat sunnah yang dilakukan secara individu atau sendiri. Adapun sholat sunnah yang dilakukan secara mufarid adalah: pertama, sholat rawatib; kedua, sholat tahiyatul masjid; ketiga, sholat istikharah. Pembahasan pertama mengenai sholat sunnah rawatib. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan untuk mengiringi sholat fardu, baik sesudah maupun sebelum sholat fardu. Nah, ditinjau dari segi hukum, sholat rawatib terbagi menjadi dua, yaitu mu'akkadah dan ghairu mu'akkadah. Sholat rawatib mu'akkadah ialah sholat rawatib yang sangat dianjurkan, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, dan 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Selanjutnya yaitu sholat rawatib ghairu mu'akkadah. Sholat rawatib ghairu mu'akkadah ini sholat rawatib yang cukup dianjurkan untuk dikerjakan. Adapun yang merupakan sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkadah yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, selain 2 rakaat yang mu'akkadah. Dari segi pelaksanaannya, sholat rawatib dibagi menjadi dua, yaitu qobliyah dan ba'diyah, seperti qobliyah zuhur, ba'diyah asar, ba'diyah maghrib, kemudian ba'diyah asyar, qobliyah isya, qobliyah subuh. Pembahasan yang kedua yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang dilakukan untuk menghormati masjid. Sholat ini juga merupakan rangkaian adab seorang muslim ketika memasuki masjid. Niat sholat tahiyatul masjid: usholli tahiyatul masjidi rok'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Pembahasan yang terakhir yaitu sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat dengan maksud untuk memohon petunjuk oleh Allah dalam menentukan pilihan terbaik di antara dua pilihan atau lebih. Adapun tata cara melaksanakan sholat istikharah sebagai berikut. Yang pertama, bangun pada waktu pertengahan malam dan berwudu. Kemudian melaksanakan sholat istikharah diawali dengan niat. Yang ketiga yaitu pada rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Kafirun, boleh lebih dari 1 kali. Kemudian pada rakaat kedua setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas. Membaca surat Al-Ikhlas ini juga boleh lebih dari 1 kali, yakni 3, 7, atau 10 kali. Setelah itu membaca doa istikharah seperti yang telah dianjurkan Nabi Muhammad. Cukup sampai di sini ya yang bisa kami sampaikan. Salam hangat dari pemateri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.